Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ini hanya keberuntungan yang kebetulan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Keberuntunganmu itu datang terlalu cepat kan, kamu baru saja menjadi spiritualis dunia jubah abadi tanda naga belum lama ini, namun kamu sudah menjadi spiritualis dunia jubah agung dalam sekejap mata. Ketika Chu Lingqi mengatakan kata-kata itu, ekspresi iri sepenuhnya terungkap di wajahnya yang mungil. Akan aneh jika dia tidak iri pada Chu Feng. Dia bersama dengan Chu Feng dan Xia Yun, semuanya menjadi spiritualis dunia abadi tanda naga bersama-sama, itu ketika berada di dalam domain abadi formasi. Dan saat ini, dia masih seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda naga. Selain itu, dia merasa sangat puas untuk bisa menjadi spiritualis dunia jubah abadi tanda naga pada usianya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng itu telah menjadi spiritualis dunia jubah agung. Sementara hanya ada perbedaan satu kata antara jubah immortal dan jubah agung, dan semua orang tahu betapa besar perbedaan antara keduanya. Dengan kepribadian bangga Chu Lingqi, bagaimana mungkin dia tidak iri pada Chu Feng? Tidak dapat menahan diri, Chu Lingqi pun bertanya. Di mana kamu menemukan kesempatan untuk membuat terobosan ke jubah agung? Tanya Chu Lingqi. Sebelum itu, katakan padaku dulu. Siapa yang mendorongmu ke dalam perangkap ini terlebih dahulu, kata Chu Feng dengan tiba-tiba. Chu Lingqi segera terkejut setelah mendengar pertanyaan Chu Feng, dan reaksinya mengkonfirmasi dugaan Chu Feng. Chu Lingqi bagaimanapun adalah spiritualis dunia jubah abadi naga. Kultivasinya juga tidak lemah. Dengan persepsi dan kekuatannya, mustahil baginya untuk jatuh ke dalam perangkap seperti itu. Namun sekarang, dia jatuh ke dalam perangkap. Ini hanya bisa berarti dua hal. Hal pertama, Chu Lingqi telah melompat ke perangkap dengan sendirinya. Dan hal kedua, seseorang dengan sengaja mendorong Chu Lingqi ke dalam perangkap. Dengan situasi yang dihadapi, yang paling pasti adalah yang terakhir. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jawab Chu Lingqi. Hal yang mengejutkan Chu Feng adalah, Chu Lingqi sebenarnya merespons kemudian setelah sesaat terkejut. Responsnya praktis mengkonfirmasi dugaan Chu Feng bahwa, seseorang mendorongnya ke dalam perangkap. Namun tampaknya, Chu Lingqi tidak mau memberitahu Chu Feng siapa orang itu. Aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kamu, itu memiliki karakter yang cukup baik. Meskipun kamu telah dirugikan oleh seseorang, tapi kamu masih tidak mau berbicara di belakang mereka. Tidak buruk, tidak buruk. Aku sekarang memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untukmu. Chu Feng mulai memuji Chu Lingqi. Yo, jadi kamu juga tahu cara menyanjung seseorang. Ucap Chu Lingqi sambil memutar matanya. Memang benar, aku ini memang berani menjilat. Namun sayangnya aku tidak akan berani menjilat kakimu. Chu Feng melirik kaki Chu Lingqi sambil mengucapkan kata-kata itu. Kamu, dasar cabul, seru Chu Lingqi. Wajah Chu Lingqi yang tenang sekali lagi berubah menjadi merah tua, dan penampilannya yang marah sangat imut. Sementara Chu Lingqi adalah seseorang yang telah berlatih dalam kultivasi bela diri untuk beberapa waktu, dia masih mempertahankan kepolosannya seperti seorang gadis muda. Bagaimana aku bisa cabul? Kamu adalah orang yang mencemooh aku, namun kamu tidak ingin aku membalasnya. Jika itu yang terjadi, kamu akan benar-benar terlalu tirani, kata Chu Feng. Wanita muda ini tidak akan repot-repot bertengkar dengan pria cabul, ucap Chu Lingqi sambil berbalik dengan bangga. Kamu benar-benar tidak akan memberitahuku, siapa yang mendorongmu ke dalam perangkap? Chu Feng terus bertanya. Namun, Chu Lingqi hanya mengabaikannya. Baiklah, bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku masih bisa menebak siapa itu, kata Chu Feng. Oh, begitukah? Balas Chu Lingqi. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, Chu Lingqi malah mulai tertarik. Lalu dia bertanya, kalau begitu katakan padaku, siapa itu? Tanya Chu Lingqi. Itu pasti Chu Ruoshi kan? Tanya Chu Feng. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, mata indah Chu Lingqi langsung bergerak. Itu sudah jelas, dia tidak berharap Chu Feng menebaknya dengan akurat. Kemudian, dia berkata, katakan padaku, apa dasar tebakanmu? Tanya Chu Lingqi. Kamu pasti masuk lebih dulu, dan dia masuk setelahmu. Dengan kekuatannya, dia mampu mengejarmu.
Namun, Chu Huanyu dan Chu Haoyan tidak akan bisa mengejarmu. Bukannya Chu Huanyu dan Chu Haoyan lemah. Tapi sebaliknya, itu adalah kemampuan pengamatan mereka tidak cukup kuat. Di tempat seperti ini dengan jebakan dan bahaya di mana-mana, mereka akan dibatasi karena kemampuan pengamatan mereka tidak memadai. Dengan demikian, satu-satunya orang yang mampu mendorongmu ke dalam perangkap ini adalah Chu Ruoshi, kata Chu Feng. Itu sebenarnya sangat sederhana. Tidak sulit menebaknya sama sekali, ucap Chu Lingqi sambil mengangkat wajahnya dengan bangga. Yang ingin aku tahu adalah, mengapa dia melakukan itu? Apa untungnya baginya melakukan hal ini? Tanya Chu Feng. Tentu saja ada manfaatnya. Apakah kamu tidak tahu, mengapa kami memutuskan untuk memasuki gerbang kematian meskipun ada gerbang kehidupan yang bisa kita ambil? Tanya Chu Lingqi. Sebenarnya, aku tidak tahu mengapa kita harus memasuki gerbang kematian. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu perbedaan antara Life Gate dan Death Gate? Tanya Chu Lingqi. Aku tidak tahu, balas Chu Feng sambil mengangkat bahunya. Gerbang kehidupan sangatlah aman. Selain agak sulit untuk dilalui, praktis tidak ada bahaya sama sekali. Namun, mereka yang memasuki Life Gate akan dibatasi pada peringkat. Hanya dengan cepat keluar dari gerbang kehidupan, mereka akan dapat melewati seleksi domain suci. Sedangkan untuk mereka yang peringkatnya menjelang akhir, itu akan dihilangkan. Adapun gerbang kematian, itu sangatlah berbahaya. Namun, selama seseorang mampu berjalan keluar dari gerbang kematian, terlepas dari berapa lamanya dia, seseorang akan berhasil melewati seleksi domain suci. Chu Lingqi menjelaskan. Mendengar sampai titik ini, Chu Feng langsung menyela. Tapi dengan kekuatanmu, kamu pasti akan menjadi yang tercepat untuk lulus bahkan jika kamu ingin memasuki gerbang kehidupan. Secara logis, tidak perlu bagi kalian semua untuk memasuki gerbang kematian. Jadi, ada alasan lain mengapa kalian semua memutuskan untuk memasuki gerbang kematian, ucap Chu Feng. Ada harta di sini. Ada harta di atas jebakan ini juga, kata Chu Lingqi. Aku mengerti sekarang. Jadi dia menyerangmu untuk mengambil harta itu, kata Chu Feng. Chu Feng merentangkan tangannya, dan kemudian berkata kepada si ratu. Ratuku, kamu benar-benar yang luar biasa. Chu Ruoshi itu memang tidak sebagus dan sejujur apa adanya, ucap Chu Feng. Tentu saja, intuisi ratu ini sangat tajam. Namun jika dilihat dari perilaku Chu Lingqi, tampaknya dia tidak terkejut dengan Chu Ruoshi yang menyerangnya. Tampaknya dia sudah tahu karakter seperti apa yang dimiliki Chu Lingqi, kata si ratu. Berbicara tentang Chu Lingqi, aku merasa bahwa dia adalah gadis yang cukup baik semakin aku mengenalnya. Meskipun Chu Ruoshi menyakitinya, tapi dia tidak mengatakan hal buruk tentang Chu Ruoshi sama sekali, kata Chu Feng. Memang benar, dia lumayan juga. Bagaimana kalau kamu menganggapnya sebagai istrimu? Si ratu berkata dengan senyum nakal. Mendengar kata-kata itu, garis-garis hitam bergulir di dahi Chu Feng. Dia tidak memiliki perasaan semacam itu terhadap Chu Lingqi. Namun tepat pada saat itu, ekspresi Chu Feng tiba-tiba berubah. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia sudah bisa melihat dasar kolam. Namun, yang menarik perhatian Chu Feng adalah mutiara hitam yang ada di dasar kolam. Bukan saja mutiara itu memancarkan sinar yang menyilaukan, tetapi 10 binatang buas mengelilingi mutiara itu. 10 binatang itu masing-masing memiliki panjang lebih dari 100 meter. Sementara penampilan mereka berbeda, tapi mereka semua sangatlah galak. Mereka seperti penjaga yang melindungi mutiara hitam itu. Tepat pada saat itu, Chu Lingqi berteriak kaget. Oh surga, itulah 10 jiwa mutiara yang legendaris, seru Chu Lingqi. 10 jiwa mutiara, apa itu? Chu Feng bertanya. Kamu bahkan tidak tahu tentang 10 jiwa mutiara. Chu Lingqi terkejut dengan pertanyaan Chu Feng. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu memberitahuku apa itu? Chu Feng berkata dengan senyum di wajahnya. Melihat ekspresi terkejut Chu Lingqi, Chu Feng tahu bahwa dia harus tahu 10 jiwa mutiara dengan sangat baik. Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Feng, Chu Lingqi menghela nafas tanpa daya. Dan kemudian, dia bertanya. Apakah ayahmu tidak pernah menyebut-nyebut tentang hal ini sebelumnya? Kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Tanya Chu Lingqi. Oh, aku hanya bertemu ayahku sekali seumur hidupku. Karena keadaan tertentu, aku tidak dibesarkan oleh ayahku, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, mata Chu Lingqi sedikit bergeser.
Dia sepertinya mengerti sesuatu. Jadi dia tidak bertanya lagi, dan tidak lagi mencoba untuk mengejek Chu Feng juga. Tapi sebaliknya, dia mulai memberitahu Chu Feng tentang 10 jiwa mutiara. Ketika menyebutkan 10 jiwa mutiara, seseorang harus mulai dari situs seleksi domain suci. Tempat ini awalnya disebut Life and Death Treasure Ground. Itu dibangun melalui upaya bersama leluhur tua Chu Heavenly Clan Chu Ye Tianhong, beserta banyak spiritualis dunia yang kuat. Chu Ye Tianhong menyembunyikan banyak harta di sana. Salah satu harta paling berharga adalah 10 jiwa mutiara. 10 jiwa mutiara akan memberikan bantuan yang sangat besar kepada pemilik garis keturunan petir surgawi. Ini terutama bagi orang-orang yang berlatih dalam teknik misterius hukuman surgawi, karena mereka akan dapat melepaskan kekuatannya sampai ke puncak. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, meskipun banyak orang dari berbagai generasi sejak itu telah masuk, meskipun banyak orang telah menemukan harta di sana, tapi tidak ada yang menemukan jejak 10 jiwa mutiara. Perlahan-lahan, harta itu semakin sedikit dan semakin sedikit. Kerumunan mulai merasa bahwa semua harta yang ditinggalkan oleh leluhur tua telah diambil. Karena hal ini, itu bukan lagi tempat yang ditunggu-tunggu oleh generasi muda. Selanjutnya, karena konstruksi khusus, itu mampu digunakan sebagai alat seleksi khusus. Karena itulah, itu dijadikan tempat untuk mengadakan seleksi domain suci generasi muda. Tiba-tiba saja, Chu Lingqi berkata, "Tidak, seseorang menemukan 10 jiwa mutiara sebelumnya," ucapnya. "Seseorang menemukan 10 Souls Pearl sebelumnya, mengapa itu ada di sini?" Tanya Chu Feng yang terkejut. Ini karena orang itu mengatakan bahwa 10 jiwa mutiara tidak berguna baginya. Jadi, dia mengembalikannya lagi. Karena itulah, saat itu dan bahkan sekarang, banyak orang merasa bahwa orang itu sedang membual, kata Chu Lingqi. Mengatakan hal semacam itu, memang akan membuat orang lain berpikir bahwa dia membual, ucap Chu Feng sambil tersenyum. Namun aku pernah mendengar, orang yang itu adalah kakekmu, kata Chu Lingqi. Mendengar kata-kata itu, garis hitam segera mengalir ke dahi Chu Feng. Dia pun berpikir dalam hatinya, sepertinya, kakekku juga tidak bepergian dengan jalan normal. Namun setelah mengetahui bahwa itu adalah kakeknya, Chu Feng buru-buru berkata, "Kalau begitu itu pasti tidak membual. Kamu cukup percaya diri dengan kakekmu," kata Chu Lingqi. "Keyakinanku berasal dari darahku," kata Chu Feng. "Sebenarnya, aku benar-benar tidak percaya sebelumnya. Namun, aku percaya sekarang," kata Chu Lingqi. "Kenapa begitu?" Chu Feng bertanya. "Lagi pula, kamu juga menemukan tempat ini bukan?" kata Chu Lingqi. "Dalam hal itu berarti bahwa 10 jiwa mutiara ini tidak berguna untuk teknik hukuman ilahi misteriusku?" tanya Chu Feng. Ada dua alasan mengapa Chu Feng mengajukan pertanyaan ini. Chu Lingqi telah menyebutkan bahwa 10 jiwa mutiara sangat membantu terhadap pemilik garis keturunan petir surgawi. Namun, mereka pasti telah berlatih dalam teknik misterius hukuman diri sendiri, dan menyatu dengan teknik misterius hukuman diri sendiri. 10 jiwa mutiara akan sangat membantu bagi kedua orang, yang berlatih dalam teknik misterius hukuman mortal, dan teknik misterius hukuman bumi. Adapun orang-orang yang berlatih teknik misterius hukuman surgawi, mereka akan dapat melepaskan kekuatan 10 jiwa mutiara sampai ekstrim. Namun, dia tidak menyebutkan teknik hukuman misterius ilahi. Namun kakek Chu Feng pernah memperoleh 10 jiwa mutiara, namun akhirnya mengembalikannya ke tempat asalnya. Ini sangat mungkin menggambarkan bahwa 10 jiwa mutiara tidak berguna bagi pengguna teknik penghukuman misterius ilahi. Mengenai hal ini, aku sendiri juga tidak yakin. Namun, kakekmu telah mengatakan satu hal sebelumnya. Apakah kamu ingin tahu apa yang dia katakan? Chu Lingqi bertanya. Tentu saja, kata Chu Feng. Aku hanya mendengar tentang ini sendiri. Aku tidak yakin apakah itu benar-benar dikatakan oleh kakekmu atau tidak. Namun menurut rumor, kakekmu berkata 10 jiwa mutiara tidak memenuhi syarat untuk menyatu dengan teknik hukuman misterius ilahi. Kata Chu Lingqi. Kata-kata itu terdengar seperti sesuatu yang dikatakan kakekku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Apakah kamu pernah bertemu kakekmu sebelumnya? Chu Lingqi bertanya. Tentu saja tidak, kata Chu Feng. Lalu, kenapa kamu bertingkah seperti kamu tahu karakter kakekmu? Chu Lingqi bertanya. Itu karena dia adalah kakekku, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri.
Lalu, dia mengarahkan pandangannya ke 10 jiwa mutiara di bawah. Sepertinya kamu sangat ingin mendapatkannya. Aku akan membantumu, ucap Chu Feng. Kamu akan membantuku, 10 jiwa mutiara itu tidak semudah itu diperoleh. Apakah kamu melihat 10 binatang penjaga itu? Merasakan kekuatan mereka. Kita bukan tandingan mereka. Kecuali kultivasi kita mencapai alam surgawi abadi, maka kita akan GKI dapat tidak bisa mengalahkan mereka. Selama kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita tidak akan bisa mendapatkan 10 jiwa mutiara itu. Namun, itu tidak masalah lagi. Karena bagaimanapun, aku sekarang tahu di mana Ten Souls Pearl berada. Selanjutnya, aku pasti akan menjadi seorang abadi surgawi sebelum aku berusia 100 tahun. Setelah berhasil, aku akan kembali dan mengambilnya pada saat itu, kata Chu Lingqi. Kami jelas-jelas dapat mengambilnya sekarang, mengapa kita harus menunggu sampai saat itu? Kata Chu Feng. Apakah kamu tidak mengerti, apa yang baru saja aku katakan? Kami tidak mampu mengambil Ten Souls Pearl sekarang, kata Chu Lingqi. Dalam hal itu, bagaimana jika aku berhasil mengambilnya? Tanya Chu Feng. Apakah kamu punya cara untuk mengambilnya? Chu Lingqi sangat terkejut. Namun, Chu Feng tidak bertindak seperti sedang bercanda. Karena itulah, dia berkata, biarkan aku mengingatkanmu, bahwa jika sesuatu terjadi padamu, jangan pernah melibatkan aku, ucap Chu Lingqi. Kamu hanya perlu tinggal di sini dan menonton saja, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia meninggalkan pembentukan formasinya. Kemudian, dia mengikuti arus bawah dan terus mendekati 10 jiwa mutiara. Tampaknya merasakan bahwa seseorang telah mendekat, binatang penjaga yang menjaga 10 jiwa mutiara segera melepaskan aura tak terbatas mereka. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah, mereka sudah membuka mata besar mereka yang dipenuhi dengan keinginan membunuh, dan menatap Chu Feng dengan ganas. Tatapan mereka terlalu menakutkan. Seolah-olah mereka memperingatkan Chu Feng bahwa jika dia berani mendekat, mereka akan membunuhnya tanpa diskusi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.